Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Al-yawma insyaallah taala sanastamirru fi dirasati kitab Umdatul Ahkam fi kitab Siyam. Taib. Hadis yang berikutnya ya datang dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan ya, Abu Hurairah dimaklumi ya sebagaimana yang telah berlalu, beliau adalah seorang sahabat ya yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lebih dari 4.000 hadis. Naam, nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhrin. Ya, meskipun di sana terdapat silang pendapat di kalangan para ulama tentang nama beliau. Kemudian Abu Hurairah adalah julukan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tatkala beliau berada di majelis, salah satu majelis Nabi, maka Nabi mendapatinya ya ada kucing kecil yang keluar dari lengan baju Abu Hurairah. Ya, oleh sebab itu sejak itu disebut dengan Abu Hurairah. Ya, Hurairah itu berasal dari ya al-hirrah, kucing. Ya, masuk dalam wazan fu'ilah atau fu'il, ya itu memberikan makna pengecilan. Ya, jadi Hurairah artinya kucing kecil. Ya, taib. Julukan Abu Hurairah sejak saat itu dikenal oleh di kalangan para sahabat dan sampai pada masa sekarang ini. Taib. Sekilas tentang rawi dari hadis ini. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bainama ya, ini dalam bahasa Arab disebut dengan zarful zaman, yaitu kata yang menunjukkan keterangan waktu. Ya, artinya adalah tatkala ataupun ketika. Bainama nahnu julus inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami duduk-duduk bersama atau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, julus, duduk-duduk ini menunjukkan bahwasannya kebiasaan para sahabat ya di masa Nabi itu mereka sering duduk-duduk bersama dengan Nabi untuk menimba ilmu. Ya, ini merupakan kebiasaan bagus. Ya, mereka sering duduk-duduk bersama Nabi bercerita ya untuk menimba ilmu dari Nabi secara langsung. Ya, taib. Idja'ahu rajulun faqala, tiba-tiba datang padanya seorang lelaki dan beliau berkata, ya id ini adalah eh, artinya tiba-tiba, yaitu menunjukkan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba ataupun mendadak. Ya, rojul, ya, seorang lelaki. Jadi tidak dikenal lelaki ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka beliau lelaki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, ya aku telah binasa. Ya, maksudnya adalah seorang ini, ya apa namanya,
datang kepada Nabi dan ya eh, membinasakan dirinya, ya, membinasakan dirinya, yakni dia terjerumus dalam dosa yang membinasakan dirinya, ya. Taib. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Malak, ada apa dengan engkau? Qala, beliau pun lelaki itu menjawab, Waqa'tu ala mra'ati fi Ramadan. Waqa'tu ala mra'ati fi Ramadan. Kata waqa'tu, ya asalnya adalah waqa'a yaqa'u ala. Ini maknanya dalam bahasa Arab adalah, ya, secara bahasa dia terjatuh, ya. Waqa'a yaqa'u artinya terjatuh, ya, terletak di atas, ya, terjatuh di atas, tapi maknanya yang diinginkan adalah melakukan hubungan badan. Jadi waqa'a yaqa'u ala itu artinya berhubungan badan. Waqa'tu ala mraati. Maksudnya adalah aku telah berhubungan badan menggauli istriku fi Ramadan pada bulan Ramadan. Maksudnya di siang hari. Ya. Wa ana shaimun dan aku dalam keadaan berpuasa. Ya, dan aku sedang berpuasa. Wawu di sini disebut dengan wawul hal. Wawu yang menjelaskan keadaan ataupun memberikan keterangan kondisi. Maka ya kalimat ana shaimun fi mahalli nasbin hal. Dia adalah penjelas keadaan. Taib. Aku sedang berpuasa. Wa fi riwayatin dan dalam sebuah riwayat di riwayat yang lain disebutkan asobtu ahli fi Ramadan. Jadi konteksnya nasnya berbeda dengan ini ya, tapi maknanya sama. Asobtu ahli fi Ramadan. Ya asoba yusibu itu yang diinginkan di sini maknanya ini muradif dengan waqa'a yaqa'u ala yaitu berhubungan badan. Jadi waqa'a yaqa'u ala itu muradif dengan asob asoba yusibu yaitu berhubungan ya badan. Maksudnya adalah melakukan hubungan badan dengan istriku, ahli di sini maksudnya adalah imraati. Ya. Di siang hari di bulan Ramadan. Fi Ramadan maksudnya di siang hari bulan Ramadan. Taib faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah engkau mendapati seorang budak yang engkau bisa memerdekakannya? Ya, ya. Maka Nabi bertanya, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah engkau ya mendapatkan seorang budak untuk engkau merdekakan? Ya. Ini menunjukkan bahwasannya apa namanya? Merupakan ya eh, tebusan ataupun kafarah dari perbuatan lelaki tersebut. Ya, ini kafarah yang pertama ya, ketika melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan, maka Nabi bertanya, ya, ini menunjukkan bahwasannya tebusannya, hukumannya, kafarahnya adalah memerdekakan seorang budak. Baik, memerdekakan seorang budak. Qala maka laki itu pun berkata, la, tidak wahai Rasulullah. Artinya dia tidak memiliki, tidak melihat budak, mendapati budak untuk dia merdekakan. Qala, maka Rasulullah bertanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Mutatabi'ain artinya berturut-turut ya. Tidak terputus oleh hari tanpa berpuasa padanya. Nah, maka ya ini adalah kafarah yang berikutnya. Jadi kafarah ada tingkatannya. Yang pertama tadi disuruh memerdekakan budak. Yang kedua, beliau minta dia atau bertanya kepadanya apakah dia bisa berpuasa
Ya, 2 bulan secara berturut-turut. Nah, maka ini adalah urutan kafarah yang kedua. Ya, qala la. Maka lelaki itu pun menjawab lagi, tidak wahai Rasulullah. Ya, lelaki itu tidak bisa memerdekakan seorang budak dan juga tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, qala maka beliau pun bersabda lagi ataupun bertanya lagi, fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Ya, apakah engkau ya mampu memberi makan 60 orang miskin? Ya. Qala la. Maka lelaki itu pun menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu tidak wahai Rasulullah. Jadi lelaki ini tidak mampu menebus kafarah, ya baik urutan pertama, kedua maupun yang ketiga. Tidak bisa memerdekakan budak, ya. Tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut dan juga tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Nah, maka qala Nabi bersabda, fasakat eh, apa? Qala beliau bersabda, ya, fasakata. Maka beliau pun diam. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, famakathan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fasakatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi pun diam. Ya, melihat keadaan tersebut, ya mendengar jawaban dari seorang lelaki tersebut, maka Nabi pun diam. Kemudian fabainama nahnu ala dzalika, fabainama nahnu ala dzalika, maka tatkala kami berada, ya, dalam kondisi itu, yaitu kondisi Nabi diam. Dalam riwayat yang lain disebutkan fabaina, tidak ada manya. Tapi ini maknanya sama, ya, fabaina ma sama fabaina, ya. Idh utiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamr. Idh utiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamr. Ya, tiba-tiba didatangkan kepada Nabi atau Nabi didatangkan dengan arok. Ya, arok ini disebutkan wal aroku al-miktal. Jadi arok itu sama dengan miktal, yaitu keranjang, ya. Maka tiba-tiba Nabi didatangkan ya satu keranjang yang di dalamnya ada at-tamr, yaitu kurma, satu keranjang kurma. Nah, qala beliau bersabda, aina sa'il? Di mana ya si penanya tadi? Qala, maka eh, si penanya itu berkata, ana, aku wahai Rasulullah. Qala, maka beliau pun bersabda lagi, khudh hadza fatasaddaq bih. Ambil kurma ini, ya, eh, lalu engkau sedekahkan, lalu engkau bersedekah dengannya. Ya, khudh hadza fatasaddaq bihi. Ini menunjukkan bahwasannya jika seseorang tidak mampu untuk melakukan, ya, urutan-urutan kafarah tadi, maka tidak gugur kewajiban kafarahnya. Ya, tidak gugur kewajiban kafarahnya. Nabi memberikan keringanan dengan bersedekah. Ya, dengan bersedekah sebagai pengganti kafarah yang tiga tadi. Ya, sebagai kafarah atas perbuatannya tersebut. Nah, taib. Faqala, maka laki itu pun berkata, ala afqara minni ya Rasulullah, apakah aku bersedekah kepada afqara? Ini isim tafdil, af'alu wazannya. Ala afqara minni ya Rasulullah, apakah aku menyedekahkannya kepada orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah? Ya, maka beliau pun melanjutkan, ya, lelaki itu melanjutkan, fa wallahi ma baina la bataiha, ya, yuridu al-harratain. Ahlu baitin afqara min ahli baiti. Ya. Dan demi Allah, tidak ada di labah ini, ya, di kedua labah ini maksudnya adalah ini di Madinah. Labah itu artinya
Ya, al-ardu tempat yang di dalamnya ada hijaratun sud, ada bebatuan yang berwarna hitam. Jadi ada labah, ada dua labah yang memiliki bebatuan warna hitam, tempat yang memiliki bebatuan berwarna hitam. Ya, di antara dua labah itu orang ini mengatakan eh, la, tidak ada ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Tidak ada di sana di antara kedua labah itu yang penghuni rumahnya lebih fakir daripada penghuni rumah saya, rumahnya maksudnya. Baik. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat ya anyabuhu. Tsumma qala at'imhu ahlak. Kemudian Nabi bersabda, ya berikanlah makan keluargamu ya dengan kurma tersebut. Ya. Jadi awalnya tadi disuruh bersedekah sebagai pengganti kafarah, tetapi lelaki ini mengatakan ya bahwasanya tidak ada yang lebih fakir dariku di labah ini di tempat mereka di tempatnya itu di Madinah di antara dua labah itu tempat yang memiliki bebatuan warna hitam. Taib. Ini sebagai pengganti karena dia tidak bisa bersedekah lagi dengan orang lain, ya, maka dia diminta untuk bersedekah kepada keluarganya, memberikan kurma tersebut sebagai makanan untuk keluarganya. Taib. Di sini disebutkan fawallahi. Di sini ada sumpah ya. Fawallahi adalah sumpah. Al-halfu. Naam. Taib. Di sini menunjukkan bahwasanya bersumpah itu boleh. Ya, meskipun tidak diminta untuk bersumpah, maka bolehnya bersumpah dengan maksud untuk meyakinkan sesuatu yang masih meragukan pada orang lain, maka dia boleh bersumpah. Yang terlarang adalah ketika seseorang terlalu banyak bersumpah, kathratul half. Itu yang terlarang, tidak boleh terlalu banyak bersumpah. Kemudian disebutkan juga eh, hatta badat anyabuhu, ya anyab ini gigi taring. Ya, jadi Nabi tadi ikan Nabi, Nabi mendengar hal tersebut bahwasanya orang itu ya bersumpah tidak ada di antara dua labah itu, tempat itu yang rumahnya, yang penghuni rumahnya lebih fakir daripada ya rumah seorang ini, maka Nabi pun tertawa sampai kelihatan ya anyabuhu gigi-gigi taringnya. Anyab ini jam'u nab. Anyab adalah jamak dari nab. Nabun gigi taring jumlahnya mufrad, anyab adalah jamaknya. Taib. Badat artinya terlihat. Naam, ini adalah di antara beberapa kosakata hadis yang bisa kita eh, petik beberapa faedahnya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini yang lainnya adalah bahwa ya tadi yang pertama tentang julus yang menunjukkan bahwasanya sahabat pada zaman Nabi selalu ya terbiasa duduk-duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik untuk menimba ilmu, belajar ataupun merasakan kenyamanan di sisi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Kemudian di sana terdapat faidah bahwasanya kafarah itu memiliki urutan. Yang pertama adalah ya memerdekakan budak. Ya, sebagaimana nas hadis jelas ketika Nabi bertanya kepada seorang lagi, hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Kemudian urutan kafarah yang kedua ketika seorang tidak mampu memerdekakan budak adalah ya sebagaimana Nabi bertanya kepada lagi tadi, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan? Ya, maka ini kafarah urutan kedua. Yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa sehari pun untuk berbuka di antaranya. Kemudian urutan berikutnya adalah Nabi menanyakan fahal tajidu it'ama sittina miskinan. Ini menunjukkan kafarah urutan ketiga. Jika tidak mampu, ya maka memberi makan 60 orang miskin. Baik. Kemudian menunjukkan juga bahwasannya di antara faedah yang lainnya adalah ya bahwasannya ya ada yang terluput tadi ya bahwasannya dosa yang termasuk dosa besar adalah melakukan ya hubungan badan kepada istri
ya pada saat sedang berpuasa di bulan Ramadan. Taib. Kemudian di antara faidah yang lain adalah bahwasanya kafarah tebusan itu tidak gugur ya karena ketidakmampuan menunaikannya. Ya, disebutkan tadi bahwasanya seorang ini yang datang kepada Nabi tidak mampu melakukan ketiga urutan kafarah, maka Nabi minta untuk bersedekah dengan kurma. Bahkan ketika lelaki itu tidak mampu juga karena tidak ada orang yang lebih fakir darinya di tempatnya, maka Nabi memberikan keringanan lagi agar dia bersedekah untuk keluarganya. Nah, karena menutupi kebutuhan keluarga itu lebih didahulukan dibanding dengan membayar kafarah. Jika memang ya keluarganya ya dirasakan untuk dirasa lebih pantas untuk menerima sedekah. Taib. Kemudian di sini juga terdapat faidah bahwa tidak ada celaan bagi orang yang melakukan suatu dosa kemudian datang untuk bertobat dari dosa itu, dari dosa tersebut. Ya. Tidak ada celaan baginya karena Nabi tidak pernah mencela. Ya, datang seorang lelaki mengatakan bahwa dirinya binasa karena telah berhubungan badan kepada dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka Nabi tidak mencela. Maka ini menunjukkan tidak ada celaan bagi orang yang ingin bertobat. Taib. Kemudian tadi telah disebut bahwasanya boleh bersumpah meskipun tidak diminta. Yang terlarang adalah kasratul half, terlalu banyak bersumpah. Ya, cukup bersumpah untuk menguatkan apa yang menjadi dugaan atau yang masih meragukan. Nah, taib ini saja di antara faidah-faidah yang dapat kita petik dari hadis ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Eh, wa ila liqa naktafi bihadzal kalam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.